Barangkali kalaupun ada deviasi penyimpangan-penyimpangan itu, kita harus lihat penyimpangan-penyimpangan tersebut karena salah didik, salah asuh, salah informasi, atau sengaja kelompok-kelompok radikal itu memang dipelihara agar kemudian terus ada legitimasi bagi negara untuk mengatakan bahaya radikalisme dan lain sebagainya untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini ada berita yang menarik ya, yang sebenarnya berasal dari interview tapi dimuat di Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com ya. Yang jelas dari Pikiran Rakyat. PR Tasikmalaya, kita bacakan ya. Ditanya soal HRS, Jenderal Hendro Priyono, titik 2. Suburnya radikalisme karena masyarakat mabuk agama. What? Lalu suburnya korupsi karena pembesar atau pejabat mabuk uang. Kira-kira begitu ya. Mana yang lebih berbahaya, radikalisme atau koruptor? Radikalis atau koruptor ya. Ya karena yang melakukan judgment itu pembesar-pembesar, ya tentu saja radikalisme yang dianggap berbahaya. Padahal korupsi jauh lebih berbahaya sesungguhnya daya rusaknya bagi Indonesia ya. Tapi kita bacakan, PR Tasikmalaya, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. AM Hendro Priyono, sudah profesor ya, menyatakan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab HRS beserta pengikutnya telah mengingkari Pancasila. Nah ini menarik ya. Penilaian tersebut Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono nyatakan ketika dirinya mengikuti berbagai pidato HRS dan para pengikutnya yang arahnya mengingkari Pancasila. Ini karena saya ikuti dari berbagai pidatonya yang bersangkutan sendiri. Pengikut-pengikutnya arahnya sudah ingin mengingkari Pancasila. Jelasnya seperti yang dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Karni Ilyas Club yang diunggah Jumat 25 Desember 2020 ya. Dari Karni Ilyas Club ya. Hendro Priyono mengungkapkan apa yang dilakukan HRS beserta pengikutnya bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara syariah meski arahnya belum jelas. Ingin merubah syariah tapi menurut versi yang bersangkutan nggak jelas, nggak ada contohnya negara yang dicita-citakan, tegasnya. Pasalnya apa yang dirumuskan oleh HRS beserta pengikutnya terkait dengan negara khilafah tidak juga berdasarkan pada contoh-contoh di masa lalu. Negara khilafah begini kan ada contoh dulu. Tapi dulu juga nggak sama-sama yang dirumuskan mereka. Tapi tidak sama pungkasnya. Lebih lanjut, Hendro Priyono menekankan agar tetap berpegang teguh saja kepada Pancasila. Karena menurutnya yang terpenting adalah agar rakyat selamat dan sejahtera. Jangan balik mundur terusilah. Ya udah kita yang konsisten saja Pancasila, rakyat aman, rakyat selamat dan sejahtera, tegasnya. Begitupun dengan radikalisme, menurutnya tumbuh suburnya radikalisme karena masyarakat yang mabuk agama. Luar biasa ya. Jadi kalau HRS masih saja berkobar-kobar mengibarkan radikalisme, radikal di sini konotasinya yang menyukai kekerasan, anarkisme, dan ini juga akan subur kalau tanahnya subur. Tanah yang subur untuk radikalisme adalah masyarakat yang mabuk agama, pungkasnya. Namun tentu saja bukan berarti karena beragama jadi tidak Pancasila. Justru beragama sesuai dengan Pancasila maka harus beriman, tapi tidak mabuk agama. Kita harus beragama sesuai Pancasila. Kita harus beriman, tapi jangan mabuk. Karena kalau mabuk akibatnya tidak disiplin. Jangan mengibarkan kebebasan terus menjadi liar. Ini yang saya khawatirkan, jelasnya. Ya, Sobat RH sekalian, ya, memang ini penilaian Hendro Priyono ya. Orang yang pernah menjadi kepala BIN, ya, Badan Intelijen Negara. Pernah juga menjadi menteri di era Habibie, kalau tidak salah ya, pada masa peralihan. Pernah juga menjadi Pangdam Jaya, ya. Jadi kalau sekarang sebenarnya tidak ada jabatan formal ketatanegaraan bagi Hendro Priyono, tapi kita tahu bahwa ada beberapa orang yang memang sangat dekat dengan Presiden Jokowi, bahkan dibilang orang-orang yang berpengaruh di seputar Jokowi.
Selain Hendro Priyono, ya bisa dikatakan juga Surya Paloh misalnya. Bisa dikatakan juga Megawati misalnya, yang tidak punya jabatan formal. Megawati ada, yaitu Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi sesungguhnya kan formal kenegaraan yang langsung tidak ada. Kemudian juga kalau kemarin ada Wakil Presiden Yusuf Kala, tapi tidak tahu lagi bagaimana Yusuf Kala pengaruhnya. Tapi yang jelas dia sendiri mengatakan kalau dia sering berbeda pendapat, bersimpangan dengan Presiden Jokowi. Barangkali ada juga Muldoko, ya, mulai juga menjadi the rising star, dan the last but not least Luhut Binsar Panjaitan tidak boleh dilupakan. Jadi mereka lah orang-orang kuat di sekitar Jokowi yang barangkali bisa mempengaruhi kebijakan Presiden Jokowi walaupun mereka berada di luar struktur pemerintahan. Ya, ada yang di dalam, ada yang di luar. Hendro Priyono tidak memiliki jabatan apapun, Megawati jabatan yang tidak terkait langsung dengan pemerintahan, sementara Muldoko dan Luhut Binsar Panjaitan di dalam pemerintahan. Jadi Sobat RH sekalian, namanya pendapat ya kita hargai saja. Namanya pendapat ya, tidak perlu kita merasa misalnya jengkel, merasa marah, atau merasa bahwa itu tidak benar. Justru dalam negara demokrasi, kalau ada pendapat seperti ini, ya kita harus membangun kontra narasinya. Misalnya tadi dikatakan bahwa FPI ingin mengubah Pancasila. Mungkin iya kalau kita kaitkan dengan FPI masa lalu ya. Tapi kalau saya lihat FPI sekarang justru sangat berbeda. Saya kebetulan misalnya menyaksikan secara cermat pidato Habib Rizik tentang revolusi akhlak pada tanggal 2 Desember kemarin. Jelas sekali revolusi akhlak yang digaungkan Habib Rizik itu adalah within the system. Jadi di dalam sistem, yaitu sistem apa? Sistem Pancasila dan konstitusi. Dia menguraikan revolusi akhlak itu adalah menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mendengar pemaparan itu, saya menjadi lega, ya, menjadi lega, menjadi tidak khawatir, karena ternyata dalam pikiran Habib Rizik juga beliau mengatakan bahwa justru kunci untuk revolusi akhlak itu adalah menghidupkan lagi nilai-nilai Pancasila yang cenderung mati di dalam kehidupan bangsa kita sehari-hari. Orang selalu mengatakan Pancasila hanya merujuk satu nilai saja, yaitu toleransi. Padahal nilai Pancasila tidak hanya soal toleransi yang kemudian digebukkan ke kelompok tertentu yang dianggap intoleran sehingga tidak sesuai dengan Pancasila. Padahal sila Pancasila itu 5. Dan 5 itu adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kita bicara tentang Pancasila, maka seorang Pancasilais itu adalah mestinya orang itu adalah yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau berketuhanan yang Maha Esa, ya dia menjalankan perintah agamanya. Baik perintah formal, ya, hablum minallah kalau dia seorang Islam, maupun yang sifatnya horizontal, perintah vertikal tadi, baik yang vertikal hablum minallah maupun yang horizontal kepada sesama manusia. Jadi seorang yang beragama pastilah dia berpancasila. Seorang yang berpancasila pastilah seorang yang beragama. Jadi rasanya terminologi mabuk agama tidak tepat. Barangkali kalaupun ada deviasi penyimpangan-penyimpangan itu, kita harus lihat penyimpangan-penyimpangan tersebut karena salah didik, salah asuh, salah informasi, atau sengaja kelompok-kelompok radikal itu memang dipelihara agar kemudian terus ada legitimasi bagi negara untuk mengatakan bahaya radikalisme dan lain sebagainya untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Status quo kekuasaan yang korup misalnya. Ini kan bahaya sekali. Status quo kekuasaan yang hanya terdiri dari oligarki yang menguasai ekonomi atau economic resources negara ini. Kita ketahui bahwa elit-elit politik itu adalah elit-elit politik yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di negara ini, di negeri ini. Menguasai tanah yang berhektar-hektar, ribuan, jutaan hektar mungkin. Jadi Sobat RH sekalian,
kita justru harus lebih berhati-hati untuk mengatakan seseorang itu anti Pancasila hanya karena dia meneriakkan misalnya Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbar sendiri adalah sila pertama bagi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada nilai tentang ketuhanan. Nah, seorang yang berpancasila juga yang menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab, humanity. Jadi kalau kita bicara tentang tragedi kemanusiaan, kalau benar siapapun yang menghilangkan nyawa 6 laskar FPI misalnya, ya tentu tidak berperi kemanusiaan dan berkeadilan. Jadi tidak ada keadilan yang manusiawi. Jadi tidak ada yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian juga Sobat Era sekalian, kalau kita bicara tentang nilai-nilai persatuan. Nilai persatuan itu hanya bisa diwujudkan kalau negara merangkul semua golongan, semua orang, baik yang pro maupun kontra kekuasaan. Tapi kalau penguasa hanya merangkul para pendukungnya dan mempersekusi atau membidik atau membiarkan kelompok masyarakat membidik, mempersekusi orang-orang yang bertentangan dengan penguasa, maka sesungguhnya justru negara yang tidak menghayati nilai persatuan Indonesia. Apalagi kalau kita bicara tentang nilai demokrasi. Nah, nilai yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Fenomena adu-mengadu misalnya, fenomena sebentar-sebentar memenjarakan orang, fenomena yang misalnya masalah kecil dibesar-besarkan dalam perspektif pidana, padahal pidana itu adalah, pemidanaan itu adalah ultimum remedium, justru tidak menghargai pasal tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena pasal ini menghendaki kita bermusyawarah dulu kalau ada masalah, bukan kemudian mengkriminalkan atau memidanakan. Walaupun hukum menyediakan hal itu. Bukan berarti kalau misalnya hukum pidana menyediakan sarana untuk itu kita mengambilnya sebagai the first step, jalan pertama. Tidak. Karena hukum pidana adalah ultimum remedium. Kecuali tadi saya katakan berkali-kali tindak pidana yang memang dari sononya jahat. Seperti pencurian, perampokan, pembegalan, pembunuhan, ya, pemerkosaan, kemudian juga korupsi tentunya, terorisme dan lain sebagainya. Kalau itu no negotiation lagi, kita nggak usah bicara lagi. Tapi kalau misalnya pasal-pasal di Undang-Undang ITE, penyebaran kebencian, pasal penghinaan dan lain sebagainya, kadang-kadang relativitasnya sangat tinggi. Tergantung pesanan saja, siapa yang akan dibidik, siapa yang akan membidik. Jadi Sobat Era sekalian, justru itu mengingkari pasal atau sila keempat Pancasila. Sementara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, justru itu masalah akut di Republik ini, di mana 90% kekayaan alam, 90% aset itu dikuasai 10% rakyat Indonesia saja. Segelintir konglomerat menguasai 90% aset negara, dibandingkan 90% rakyat Indonesia yang mengontrol 10% aset. Sehingga tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang Pancasila, itulah Pancasila yang kafah. Jangan melihat Pancasila dalam satu perspektif saja, yaitu perspektif yang sifatnya ideologis saja. Padahal Pancasila tidak hanya soal khilafah misalnya, tapi Pancasila juga berisi tentang nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga kemudian keadilan sosial. Justru kalau kita ukur, saya berkali-kali mengatakan, yang diisyaratkan untuk berpancasila terlebih dulu adalah penguasa. Maka di sana dikatakan dalam sila keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar yang tersusun dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Jadi pemerintah yang dibentuk itu harus menjalankan tujuan bernegara, dan agar tujuan bernegara itu bisa dicapai
Pemerintah diberikan resources, mengontrol resources kewenangan yang didasarkan pada konstitusi, termasuk kewenangan menguasai bumi, air, dan kekayaan alam misalnya, tapi harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, justru negara penguasa lah yang harus lebih dulu berpancasila. Pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai Pancasila itu diresapi oleh penguasa? Apakah Pancasila itu hidup dalam kehidupan pemerintah? Itu yang justru akhir-akhir ini sedikit bermasalah. Ketika nilai demokrasi dicederai, nilai kemanusiaan dicederai, nilai ketuhanan juga dicederai, nilai persatuan juga dicederai, termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saudara sekalian, ini satu perspektif ya untuk melihat bahwa Pancasila itu tidak hanya bicara satu hal saja yang sering sekali diumbar, yaitu soal radikalisme dan soal toleransi. Jadi bukan itu toleransi itu, bahkan kalau dalam perspektif, satu perspektif bisa mengatakan toleransi itu bukan mencampur adukan suatu keyakinan, tapi toleransi itu adalah tidak mengganggu, tidak saling mengganggu. Jadi sahabat era sekalian, terhadap kelompok-kelompok seperti FPI, saya setuju dilakukan penindakan yang tegas kalau mereka melakukan pelanggaran. Tapi kalau mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, kenapa kita harus menindaknya secara tegas? Apalagi kalau dilihat pidato Habib Rizik, jelas-jelas Habib Rizik menerima Pancasila dan mendasarkan revolusi akhlaknya terhadap revolusi akhlaknya dengan bangunan Pancasila, sila-sila dalam Pancasila. Mungkin kalau kita lihat referensi 10-20 tahun yang lalu, sedikit berbeda dan banyak perbedaannya dengan referensi kekinian saat ini. Nah justru kesempatan kita untuk membawa FPI dalam sistem ketatanegaraan kita, membawa kelompok-kelompok lain dalam sistem ketatanegaraan kita dengan the common language, yaitu Pancasila. Tapi jangan lupa, Pancasila itu sendiri, tafsirnya itu tidak boleh dimonopoli oleh satu kelompok saja. Habib Rizik menafsirkan Pancasila dalam perspektif revolusi akhlak. Orang lain menafsirkan Pancasila dengan nilai-nilai yang sedikit saja misalnya, nilai tertentu. Silahkan saja. Yang tidak boleh adalah menggunakan tangan negara untuk menghabisi satu kelompok yang tafsir Pancasilanya mungkin kita tidak sukai. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan secara adil. Saya setuju organisasi apapun itu tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang komprehensif tadi. Sehingga kalau mereka melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum, maka harus ditindak. Tapi penindakannya tentu case by case. Kasus mana? Kegiatan mana yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila? Tapi kalau diletakkan dalam perspektif misalnya tertewasnya 6 laskar FPI, kalau itu unlawful killing, itu justru sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, itu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan tersebut, tindakan yang tidak adil dan tidak beradab, kalau memang ada indikasi bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan kita bisa bersikap adil di negara ini, ya, tidak didasarkan pada soal perkubuan politik. Mungkin saja hari ini FPI dan beberapa kelompok masyarakat seperti PA 212, GNPF Ulama adalah kelompok yang beroposisi dengan pemerintah. Tapi jangan lupa, ya, Ketua MUI menjadi wakil presiden setelah menginisiasi GNPF Ulama, menginisiasi fatwa ulama, ya. Jadi politik itu dinamis. Hari ini oposisi, jangan-jangan besok kemudian bagian dari pemerintahan seperti yang terjadi pada Prabowo. Kedua orang ini masuk dalam pemerintahan, meninggalkan para pendukungnya yang 1-2 mulai dibidik, bahkan ada yang dipenjarakan. Sobat era sekalian, mudah-mudahan terus negara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran terus ditunjukkan di negeri kita yang tercinta ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.